Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, mau cerita sedikit tentang ayah karena hari ini beberapa hari ini kita memperingati Hari Ayah. Tentang ayah Uma, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ayah Uma di detik-detik atau di hari-hari terakhirnya, em, seminggu atau 2 minggu sebelum kepergian beliau, Uma mengatakan pada beliau, Papa, nanti kita akan cek medical check up, ya medical check up. Kemudian Uma tunda medical check up itu dikarenakan Uma sibuk ceramah, Uma sibuk melakukan ini, Uma sibuk melakukan itu. Maka katakan nanti ya Pak kita tunda seminggu lagi. Habis itu ntar ya Pak kita tunda 2 hari lagi. Ntar ya Pak kita tunda lagi, kita tunda lagi. Sampai akhirnya di hari Jumat pada hari itu, tanggal 4 Juni, ya 4 Juni 6, 2021 kalau nggak salah. Eh, di tanggal 3-nya, Uma katakan pada ayah Uma, Papa besok kita medical check up ya, gitu. Terus kemudian di malam harinya, di sore harinya, tanggal 3, Uma tahu Papa Uma dalam keadaan batuk ya pada saat itu teman-teman semua. Pada masa itu masih masa COVID. Kemudian Uma katakan, ya ntar kita lihat deh keadaannya gimana. Setelah Uma tahu Papa Uma batuk, Uma katakan kepada pihak rumah sakit, kayaknya ditunda lagi deh gitu. Medical check up-nya ditunda lagi, nggak jadi tanggal 4. Sudahlah, di tanggal 4, Uma nggak lihat handphone, tiba-tiba pukul 7 pagi, eh, handphone udah berdering, dan kemudian Ibu Uma mengirimkan foto. Ibu Uma tinggal di rumah yang berbeda, Uma Dokter Cindy tinggal di rumah yang berbeda, kemudian Ricis lagi ada di atas gunung di daerah Flores pada masa itu. Kemudian Ibu Uma mengirimkan pesan dan juga menelpon berkali-kali sambil mengirimkan foto. Dan foto itu Uma juga foto itu dalam keadaan ayah Uma dalam keadaan tidur ya, namun berbusa. Kemudian beliau dalam keadaan yang Uma nggak tahu apa yang terjadi pada beliau. Sebentar teman-teman. Baik, Baik, seterusnya Uma ingin cerita sedikit, ini penting teman-teman semua untuk tidak menunda-nunda berbuat baik pada orang tua. Jangan sampai menyesal seperti apa yang Uma lakukan. Jadi, apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat itu adalah Ibu Uma cuma mengatakan, Papa dalam keadaan begini, apa yang harus dilakukan? Lalu kami anak-anaknya, waktu Uma lihat foto itu, Uma dalam keadaan tangan yang bergetar, Ibu nggak bilang apa-apa, cuman eh, saya dan Cindy, dokter Cindy, kita bilang panggil ambulans, kemudian bawa ke rumah sakit, kemudian dokter Cindy mengatakan, gimana keadaan Papa? Jangan lupa untuk kalau bisa sih di CPR kalau terjadi apa-apa gitu. Kemudian saya dan dokter Cindy dari Depok, kita menuju ke rumah sakit karena kita sepakat di dalam WhatsApp grup family itu kita sepakat bahwa kita akan ketemu di emergency saja. Tentu saja Ria Ricis tidak bisa dihubungi karena beliau naik ke atas gunung yang nggak ada sinyal sama sekali, sementara naik ke atas gunung juga butuh waktu berjam-jam, nggak bisa dihubungin. Singkat cerita, sepanjang perjalanan kami tetap terus mengecek keadaan ayah karena ibu berada di ambulans bersama dengan almarhum ayah pada saat itu. Dan kemudian teman-teman tolong dengar cerita ini karena cerita ini banyak sekali hikmah, termasuk hikmah bagaimana ketika hidup kita berinteraksi dengan para penghafal Quran. Sampai akhirnya di ambulans, sampai mobil Uma di rumah sakit, ya, sampai di rumah sakit maksudnya, mobil Uma sampai di rumah sakit bertepatan dengan ambulans ayah Uma sampai di rumah sakit. Ketika pada akhirnya Uma keluar dari mobil, kemudian ayah Uma juga dikeluarkan dari mobil, cuman bedanya selimutnya udah sampai ke kepala. Jadi pada saat itu Uma kaget dan Uma bilang, jangan ditutup kepalanya. Uma bilang kayak gitu. Kenapa ditutup kepalanya gitu? Dan Uma masih nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi pada saat itu petugas rumah sakit, perawat sangat cepat membawa ke emergency. Jadi Uma juga berlari, menyusul dari belakang. Terus Uma bilang, jangan ditutup, nanti susah nafasnya. Uma bilang begitu. Dan Ibu Uma nggak berkata apapun juga. Nggak berkata apapun. Uma lari menyusul perawat untuk sampai ke emergency. Dan langsung dokter periksa, Uma nggak tahu. Uma masih nunggu gitu, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba pada saat itu suami Uma nyusul ke dokter karena larinya lebih cepat. Tiba-tiba langsung datang kepada Uma dan mengatakan papa udah nggak ada gitu. Nah, itu rasanya teman-teman semua. Apa rasanya? Apa rasanya ketika nggak ada apa ya nggak ada
tanda-tanda sama sekali. Kemudian pada saat itu teman-teman berencana untuk membawa ayah menuju ke rumah sakit untuk medical check up, tapi kita tunda-tunda karena kesibukan kita. Pada saat itu, dan Uma pikir, dari keluarga Uma kan yang belajar agama Uma ya teman-teman semua. Uma yang belajar agama, Uma yang fokus gitu dalam mempelajari agama. Uma pikir orang yang udah belajar agama itu orang yang paling kuat gitu. Karena kita udah ngerti, oh kata Rasulullah harus sabar. Oh kata Rasulullah itu sabar di pukulan yang pertama. Oh kata Rasulullah kalau ada yang meninggal dunia atau gimana-gimana caranya begitu begini begitu begini. Jadi Uma pikir menghadapi kematian itu orang yang belajar agama itu adalah orang yang paling sabar sekali dibandingkan yang belum belajar agama gitu atau yang nggak fokus dalam belajar agama. Nyata-nyatanya ketika dikabarkan oleh suami Uma Papa Uma udah nggak ada, itu semuanya seperti mimpi karena nggak ada sakit. Kalau sakit mungkin kita persiapan, tapi kalau kematian mendadak teman-teman semua itu nggak ada persiapan di hati kita, di jiwa kita. Tapi mau nggak mau kita harus menghadapi itu. Jadi antara ini benar atau ini mimpi atau ini apa gitu ya. Maka pada saat itu Uma bergetar dan Uma cuma bisa berzikir saja ya, cuma bisa menyebut terus nama Allah dan nggak kuat untuk berdiri. Ternyata gini loh rasanya gitu ya. Eh, Ditinggal oleh orang yang paling kita cintai atau orang yang paling dekat dalam kehidupan kita, ternyata rasanya seperti ini. Jadi Uma nggak kuat berdiri, jadi Uma jatuh gitu ya, jatuh di emergency itu di UGD itu. Sementara ibu Uma dan adik Uma sangat kuat, jadi Uma kaget gitu kok mereka bisa sekuat itu gitu. Kemudian ketika Uma menghampiri ayah Uma, keadaan badannya sudah kaku, teman-teman semua. Kenapa? Karena ternyata meninggalnya sudah lebih dari 8 jam. Jadi ternyata Papa Uma di tanggal 3 itu, di malam harinya itu, beliau masuk ke kamar, ada maghrib, kamar yang berbeda, lalu sama Ibu Uma dibiarkan di kamar yang berbeda karena dalam keadaan batuk kan saat itu, sampai pagi, nggak keluar-keluar. Nah, baru ketika pagi Ibu Uma ketok kamarnya, buka kamarnya, baru dalam keadaan yang berbusa dan sudah biru. Jadi badannya biru, kaku dan biru. Kakunya karena kematiannya sudah lama. Kemudian dokter tidak bisa mengidentifikasi kematiannya kenapa, dikarenakan kematiannya sudah lebih dari 8 jam, sudah sangat lama. Uh, Bahkan untuk sekedar mencium dan memegang aja Uma nggak berani gitu, nggak berani pada saat itu. Nah saat itu Uma udah nggak bisa berpikir lagi karena ini seperti mimpi terlalu cepat kejadiannya di hari Jumat pagi dan akhirnya suami Uma waktu itu mencari tempat pemakaman di mana. Pada masa itu COVID, semuanya penuh pemakaman. Di mana bisa dikuburkan? Ada beberapa opsi atau ditimpa aja dengan jenazah yang lain gitu di keluarga gitu. Cuman kita nggak mau gitu kan. Akhirnya kita berpikir, oke, singkatnya kita hubungi Ustadz Yusuf Mansur pada saat itu karena kita tahu bahwa di area pesantrennya ada perkuburan. Kemudian kata beliau untuk bapaknya para penghafal Quran silahkan datang dan selalu ada apa ya, ada Kak Oki dan keluarganya adalah bagian dari para penghafal Quran. Jadi datang, segera datang gitu. Ya sudah, ketika kami sudah bingung-bingung mau di mana, akhirnya pada saat itu uh, dokter juga mengatakan gimana nih, uh, indikasi terakhir adalah batuk gitu. Kalau kita mau periksa, mau dicek lagi gitu, dan kalau ketahuan COVID itu anggota keluarga nggak boleh mendekati dan akan dibungkus gitu aja gitu. Akhirnya kami memilih opsi enggak. Bapak nggak kenapa-napa kok. Jadi nggak boleh diperlakukan untuk COVID karena nggak kenapa-napa. Menurut kami yakin seperti itu. Karena kalau di COVID itu akan dibungkus begitu saja, ya kan? Teman-teman ingat masa COVID itu bagaimana jenazah diperlakukan dibungkus begitu aja dan kita nggak bisa dekat dengan, nggak bisa mengantarkan ke liang lahat terakhir karena cuma petugas dengan baju khususnya saja yang bisa mengantar ke peristirahatan terakhir. Kita nggak mau diperlakukan seperti itu. Dan siapa yang bisa menerima? Akhirnya pada saat itu Ustadz Yusuf Mansur menerima dan dibawalah papah pada hari itu ke pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur. Dan anak-anak Maskun Hufaz, ratusan orang dan juga penghafal Quran dari pesantren Ustadz Yusuf Mansur berbondong-bondong untuk mensolati ribuan para penghafal Quran, mensolati ribuan para penghafal Quran menghantarkan ke peristirahatan papa yang terakhir. Uma pada saat itu di hadapan muka Uma juga memandikan ayah Uma. Ricis nggak tahu sama sekali, teman-teman semua, dihubungin. Jadi segala macam peristiwa itu, kami selesai jam 6 sore, meninggalkan kuburan, itu Ricis juga nggak tahu.
karena teleponnya tidak bisa dihubungi karena beliau udah berada di atas gunung, masih naik gunung. Orang kalau nyusul ke gunung butuh berjam-jam jalan kaki kan mendaki gunung untuk menjemput Ricis ke bawah gitu. Uma memandikan bagian kepala, dan kemudian alhamdulillah disolati oleh ribuan para penghafal Quran. Alhamdulillah kuburannya ramai, jenazahnya ramai diiringi para penghafal Quran. Ratusan para penghafal Quran dari Masjid Nufas, ratusan para penghafal Quran dari Darul Quran. Hari Jumat pada masa itu, Umar rasa kematian yang indah ya di hari Jumat, diakhiri dan diurusi semuanya oleh para penghafal Quran. Masya Allah, sampailah jam 6 sore, sudah saatnya harus meninggalkan area perkuburan. Uma ngerasa ternyata gini ya, kita kalau nangis terlalu lama pusing ya teman-teman semua, jadi kayak pusing gitu. Terlalu lama menangis, dan Uma yang paling banyak menangis dibandingkan dengan adik Uma atau ibu Uma. Mereka kelihatan lebih ikhlas dan lebih kuat gitu. Jadi nggak bisa dihubungin, barulah jam 9 malam dia baru aktif handphonenya. Jadi ternyata ada orang yang menyusulnya naik ke atas gunung, berjalan kaki naik ke atas gunung, sampai di atas gunung teman-temannya ini nggak mau mengabari karena dia harus turun gunung. Kalau turun gunung itu artinya harus punya kekuatan, nggak boleh nangis. Kalau nangis nanti gimana bisa turun gunung? Karena turun itu harus butuh kekuatan juga. Jadi berita itu nggak disampaikan ke Ricis sampai Ricis turun gunung lagi. Sampai dia turun gunung, nggak ada seorang pun yang memberikan informasi kepadanya, sampai handphonenya aktif sendiri karena sudah ada sinyal. Barulah ketika handphonenya aktif, handphonenya penuh dengan notifikasi. Akhirnya Ricis cuma lihat, karena Uma memfotokan, memvideokan. Akhirnya Ricis bisa melihat video-video yang Uma kirimkan, foto-foto pemberitaan dari media dan sebagainya. Singkatnya dia tahu dari pemberitaan itu karena temannya nggak ada yang berani mengabarkan dia. Esoknya barulah dia sampai dari Flores ke Jakarta, dan dia ternyata lebih tegar dan lebih kuat dibandingkan Uma. Jadi Uma cukup kaget dengan keadaan itu. Bagaimana mungkin saya orang yang belajar agama, saya yang memberikan ceramah di mana-mana, ternyata saya yang paling lemah di antara anggota keluarga. Ya sudah, dan sampai akhir wafatnya Papa Uma, sampai kemudian 1 tahun, Uma adalah satu-satunya anak yang tidak bisa melihat kamarnya papahnya Uma, nggak bisa melihat baju-bajunya papahnya Uma, nggak bisa melihat foto atau videonya papahnya Uma, nggak bisa. Dikala adik-adik lain lebih kuat. Nah, sekarang berdasarkan cerita itu, teman-teman semua, ada pembelajaran yang ingin Uma sampaikan pada teman-teman di hari ini, adalah yang pertama, jangan pernah menunda-nunda kebaikan atau baktimu kepada orang tuamu. Karena Uma menunda-nunda untuk medical check up. Uma katakan bentar ya Pak, oke sibuk, bentar ya Pak, oke ada ceramah, bentar ya Pak, oke ada kerja, bentar ya Pak, nanti ya Pak. Sampai akhirnya Papa Uma udah nggak ada. Jadi yang pertama, jangan pernah menunda-nunda berbuat baik pada orang tua. Kedua, apapun yang orang tua minta, selagi kamu bisa lakukan, lakukan. Karena waktu berjalan sangat cepat, teman-teman semua. Jangan sampai kamu menyesal hanya karena nggak bisa melakukan apa yang diminta oleh orang tuamu. Ketiga, adik Umas, Dokter Cindy mengatakan, Boki, kita nggak kebayang ya bagaimana hidup kita tanpa para penghafal Quran. Indah sekali akhir dari hidupnya, Papa. Di akhir hidupnya beliau ditemani oleh ribuan para penghafal Quran, disolati. Papa Uma bukan siapa-siapa, teman-teman semua. Papa Uma bukan pejabat, Papa Uma bukan orang kaya raya, orang biasa, PNS biasa yang sangat sederhana. Ternyata kematiannya disolati oleh ribuan para penghafal Quran di masjid, penuh masjidnya oleh para santri-santri, para penghafal Quran. Diiringi jenazahnya penuh sampai ke area perkuburan oleh para penghafal Quran. Dimasukkan ke liang lahat, disaksikan oleh ribuan para penghafal Quran. Sehingga pembelajaran yang berikutnya adalah pentingnya dalam kehidupan lakukan kebaikan-kebaikan, karena ternyata itu mempengaruhi di hari akhir. Uma nggak bilang Uma berbuat baik ya, cuman dengan adanya Maskan Hufaz yang sudah didirikan, ternyata itu membawa efek pada saat kami bingung mau di mana jenazah ini dimakamkan, semua terasa mudah karena para penghafal Quran. Maskan Hufaz itu 80% beasiswa, teman-teman semua. Dari awal pendirian, kita sepakat tadinya semuanya gratis. Hanya saja berjalannya waktu, akhirnya kita buka 80% beasiswa. Jadi, itu yang Uma ingin sampaikan pada teman-teman. Sekarang, sebelum Uma bahas tentang ayat-ayat, hadis, dalil, dan cerita-cerita bagaimana berbakti pada orang tua, izinkan hari ini agak lebih personal ya teman-teman semua. Nggak seperti minggu-minggu yang sebelumnya, kita bahas tentang ayat, bahas tentang hadis, bahas tentang kisah-kisah. Hari ini Uma mau kita bedah
ini personal, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Hari ini kita sharing. Uma mau teman-teman di Batam membedah satu persatu nasihat dari Papa Uma ketika beliau masih ada. Jadi ketika pada akhirnya Papa sudah meninggal, teman-teman tahu apa yang kami lakukan? Karena kami semua anak-anak tinggal di Jakarta, akhirnya kami sepakat rumah yang ada di Batam itu kita akan ubah jadi pesantren Quran. Dalam waktu 2 bulan, ya renovasi dan semuanya dalam waktu 2 bulan, rumah itu kami ubah menjadi penghafal Quran dan kami tempelkan anak-anak ini, kami ya, Uma dan adik-adik, kami tempelkan di satu dinding nasihat dari Papa Uma. Untuk teman-teman yang ada di Batam, Uma minta teman-teman yang ada di Batam untuk dalam setiap kegiatan tolong selipkan nama doa untuk almarhum Papa Uma, rumah di mana teman-teman tinggal pada saat ini. Itu rumah masa kecil Uma, yang setiap sudutnya itu beliau itu suka nukang ya. Jadi bangun tangga sendiri, bangun apa sendiri. Makanya di rumah itu ada beberapa bagian rumah yang nggak dirubah-rubah karena itu hasil kerja tangannya sendiri. Di rumah Batam yang teman-teman tinggal sekarang para penghafal Quran, itu ada bagian tangga yaitu dari hasil tangannya sendiri. Beliau suka nukang gitu, suka buat-buat sendiri. Dan itu yang kita pertahankan. Jadi di setiap sudut rumah itu ada cerita. Dalam setiap sudut rumah itu ada kisah bagaimana orang tua yang mendidik ketiga anaknya kami perempuan-perempuan ini untuk bisa menjadi yang sekarang. Nah, kisah itu, nasihat-nasihat itu mau bagikan hari ini. Nasihat yang pertama, tolong dari Mas Kompas Batang dibacakan nasihat yang pertama. Seperti apa? Silakan. Baik Uma, izin Uma dan semuanya. Di sini saya akan membacakan nasihat kehidupan almarhum Papa Sulianto bin Sastro Martoyo. Yang pertama adalah tidak ada di dunia ini yang didapatkan dengan mudah. Semua membutuhkan kerja keras. Kerjakan sesuatu, jangan setengah-setengah, jangan berhenti dan menyerah, totalitaslah sampai akhir. Yang kedua, Baik sayang, kita bahas satu-satu. Kalimat ini adalah kalimat yang selalu Uma sampaikan dari dulu sampai sekarang dalam setiap ceramah Uma atau Uma ngisi motivasi atau apapun Uma sampaikan kepada seluruh jemaah, kepada seluruh murid, kepada seluruh teman-teman lainnya bahwa nggak ada segala sesuatu di dunia ini yang bisa didapatkan dengan mudah. Semuanya perlu perjuangan dan perjuangan itu bisa kamu lakukan. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan kalau kamu nggak setengah-setengah dalam mengerjakan segala sesuatu. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika mengerjakan segala sesuatu setengah-setengah, dia rasa bosan dan dia tukar lagi. Belajar lagi setengah lagi atau kerja setengah-setengah, kemudian dia ganti lagi. Seterusnya begitu. Sehingga semuanya setengah-setengah. Ketika semua setengah-setengah, kamu tidak akan mahir. Ketika semua setengah-setengah, kamu tidak akan bisa meraih apa yang kamu inginkan. Jadi kerjakan segala sesuatu totalitas, kemudian kerjakan, selesaikan apa yang kamu mulai, nggak boleh setengah-setengah. Orang-orang yang setengah-setengah, ngafalin Quran setengah-setengah, dimasukkan nafas baru 2 bulan, pindah pesantren lain, pindah pesantren lain, nggak selesai-selesai. Dalam belajar menuntut ilmu kah, dalam melakukan segala sesuatu, nggak ada yang namanya setengah-setengah. Umat di Mesir saat ini, ada yang bilang begini, Ustazah Oki, nggak bakal mungkin selesai di Mesir. Ada beberapa yang mengatakan begitu. Banyak kok yang masuk Azhar orang-orang populer. Nggak kelar di Mesir. Mesir itu susah, Azhar itu susah. Belajarnya itu berat. Lihat aja, nggak bakal kelar dia di Mesir. Uma hanya bisa mengatakan dalam diri Uma dan hati Uma, insya Allah dengan pertolongan Allah, Uma tahu siapa diri Uma. Bahwa Uma berusaha melakukan apapun ketika Uma memutuskan untuk melakukan sesuatu, Uma berusaha untuk melakukannya sampai akhir, tidak setengah-setengah. Nasihat yang kedua. Yang kedua, hiduplah sederhana dan hemat. Tak perlu beli ini itu kalau tak perlu. Tak perlu juga hidup mewah hanya untuk mendapatkan perhatian manusia kalau memang tidak ada. Iya. Ayah Uma mengajarkan kepada umat tentang kesederhanaan. Ya, jadi hidup apa adanya aja gitu. Jadi jangan kita saksikan sekarang banyak sekali orang-orang yang pendapatannya berapa, kemudian gaya hidupnya seperti apa. Itu akan susah teman-teman semua. Ayah Uma mengajarkan kepada Uma bahwa Ayah Uma itu orang yang sangat suka bersedekah, namun sangat suka menabung. Jadi beliau seumur hidupnya tidak pernah berhutang. Seumur hidupnya tidak pernah berhutang. Seumur hidupnya tidak pernah KPR. Seumur hidupnya tenang. Beliau hidup sederhana memang. Seluruh pakaiannya sederhana, semuanya sederhana, tapi hidupnya tenang. Nggak pernah berhutang pada siapapun. Nggak pernah punya masalah keuangan dengan siapapun, nggak pernah. Kenapa? Karena bagi beliau ya sudah. Memang penghasilan saya segini, ya hidup saya akan sederhana. Mendidik anak-anak saya dengan hidup yang sederhana gitu. Jadi papahnya Uma dari kita kecil, papahnya Uma pernah mengatakan kalau kamu ingin sesuatu, kami disampaikan kepada 3 anak perempuannya ini, kalau kamu ingin sesuatu maka kamu usaha.
Caranya gimana? Kamu usaha, berpikir sendiri. Kalau kamu ingin beli sesuatu, kamu usaha. Jadi dari kecil, Uma tahu bahwa Uma suka nulis. Jadi Uma buat tulisan, kemudian Uma jual tulisan itu kepada teman-teman Uma. Ada Uma nomor dua, namanya Dokter Cindy. Beliau piano dari kecil, guru piano. Jadi beliau mengajar piano dari kecil. Ricis, beliau suka bisnis dari kecil. Beliau itu um, berjualan teman-teman semua. Jadi sales juga, berjualan juga. Jadi kita bertiga berjuang dari kecil. Kata papahnya Uma, perempuan-perempuan itu memang di dalam Islam dilindungi oleh laki-laki, baik suaminya maupun ayahnya, dinafkahi oleh laki-laki, baik suaminya maupun ayahnya. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Mungkin ayah meninggal, ayah suami sakit, atau ayah suami pergi, maka para perempuan-perempuan harus berdiri di atas kakinya sendiri untuk melanjutkan kehidupan. Sehingga Papa Uma mengatakan jadi perempuan-perempuan yang berdaya punya skill, kemudian kamu bisa menghasilkan dan hidup secara sederhana supaya kamu nggak bingung ketika suatu hari nanti kamu nggak punya apa-apa, kamu tetap bisa melanjutkan hidup. Hidup apa adanya, sederhana, tapi kamu berjuang. Perempuan-perempuan harus terus berjuang karena kita nggak pernah tahu apakah hidup kita terus dinafkahi oleh ayah atau suami, kita nggak pernah tahu. Jadi berdaya. Jadi orang-orang yang berdaya, perempuan-perempuan yang berdaya. Jadi dari kecil kami diajarkan untuk gimana caranya kamu bisa bertahan hidup gitu ya. Sehingga kalau kamu mau apa-apa, kamu usaha sendiri dan hidup secara sederhana. Yang ketiga, Hidup tidak hanya untuk hari ini, masih ada esok hari yang kita tak pernah tahu. Pandailah dalam mengelola keuangan. ya itu sama ya dengan yang nomor dua tadi, bahwa uh, dalam kehidupan kita teman-teman semua, jangan segala sesuatu uang tuh dihabiskan sekaligus dalam satu waktu gitu. Ya, kita nggak pernah tahu di kemudian hari seperti apa. Contohnya apa? Misalnya Uma nih, Uma saat ini berada di Mesir. Apakah teman-teman mengira tiba-tiba Uma ke Mesir ujuk-ujuk begitu saja? Tentu tidak. Itu ada persiapan pastinya. Ada persiapan di mana Uma tahu kalau Uma ke Mesir artinya Uma tidak bekerja secara penuh seperti yang ada di Indonesia gitu ya. Artinya harus ada saving tabungan. Kalau Uma ke Mesir artinya maskanul hufat, yang selama ini beasiswa, ya kan? Selama ini kan beasiswa Mas Kalunafas, kenapa ada beasiswa? Karena orang sodakoh dari Mas Kalunafas. Cara orang sodakoh gimana? Umat safari dakwah, teman-teman semua. Orang-orang memberikan sodakoh 100% untuk Mas Kalunafas. Ketika Umat pergi ke Mesir, sodakoh menurun. Bagaimana pesantren ini berjalan? Sementara anak-anak belajar gratis, makan, tidur, semuanya gratis, sebagian besar. Gimana? Itu juga sudah dipikirkan. Ya, udah sudah dipikirkan gimana pesantren ini bisa hidup walaupun pesantrennya gratis ya mayoritas gitu. Gimana caranya? Nah, semuanya itu dipikirkan. Jadi Uma berharap nanti kelak di sini kan banyak mayoritas murid-murid ya. Adapun teman-teman yang sudah berumah tangga, teman-teman tahu bahwa milikilah tabungan darurat teman-teman semua. Ya, uang yang kau simpan itu, kalau kau bekerja, simpan uang itu. Kalau kau tak bekerja nanti suamimu yang bekerja, maka suamimu memberikan uang kepadamu, maka simpanlah itu sebagian untuk engkau tabung, untuk dana darurat. Kita nggak pernah tahu, mungkin satu hari anak kita sakit, adik kita sakit, dan sebagainya, kita punya dana darurat. Nggak minta-minta sama orang, nggak kebingungan untuk pinjam sana-sini kepada orang-orang. Maka pandailah dalam mengelola keuangan. Oke, next berikutnya. Sedekahlah, beri makan orang banyak, maka mereka akan mencintaimu. Iya, Papa Uma adalah orang yang paling suka ngajak orang makan. Sangat suka ngajak orang makan. Jadi Uma sempat tanyakan, kenapa sih suka banget traktir orang? Bukan ditraktir loh, mentraktir orang. Kenapa sih suka banget? Kata Papa Uma. Apa sih yang bikin orang bahagia itu? Kalau perutnya kenyang. Itu kan asas ya, dasar gitu. Kalau orang perutnya kenyang, ya dia bisa kerja lebih baik, dia bisa belajar lebih baik. Pasti dia keadaannya jadi lebih baik. Jadi kasih makan orang-orang gitu. Jadi Papa Uma mengajarkan pada kita salah satu kebaikan yang beliau selalu lakukan adalah suka ngasih makan orang dengan berbagai macam bentuk dan cara. Tiba-tiba lagi di mana ngobrol sama semua orang dan tiba-tiba ayo makan yuk bareng yuk, ayo makan yuk bareng yuk gitu. Jadi beliau orang yang sederhana, hemat untuk dirinya sendiri, tapi ketika untuk ngajak urusan ngajak orang makan, pada akhirnya jadi itu yang beliau lakukan gitu. Ada satu kalimat teman-teman semua, perkataannya begini, pikirkanlah perut-perut orang, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu berdasarkan perut-perut orang itu. Maksudnya apa? Mikirinlah perut-perut orang. Maka Allah akan, kalau kamu berpikir tentang perutmu sendiri, Allah akan kasih rezeki untuk perutmu saja. Tapi kalau kamu berpikir untuk perut-perut orang lain, Allah akan memberikan rezeki pada dirimu
dan juga untuk perut-perut orang lain itu gitu. Jadi maksudnya apa? Ya di kepala selalu ditanamkan untuk gimana ya caranya ya bisa sedekah lebih banyak gitu. Bisa ngasih makanan untuk orang itu lebih banyak gimana caranya ya gitu. Maka Allah akan memberikan rezeki padamu juga seperti sesuai pemikiranmu itu. Next berikutnya. Salam, senyum, sapa. Jadilah pribadi yang ramah dan santun pada siapa aja. Salam, senyum, sapa. Ramah teman-teman semua. Salam, senyum, sapa kepada siapapun. Bukan hanya kepada golongan atas aja ya. Kan kadang-kadang kita senyum, sapa gitu ya. Salam itu pada orang yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kita. Enggak. Salam, senyum, sapa pada siapapun. Pada murid-muridmu, pada anak-anak kecil, kepada orang yang berada di bawahmu, pada orang yang tukang parkir mungkin, pada Pak Satpam di luar sana mungkin. Senyum, sapa, salam, karena orang mengingat kebaikanmu, teman-teman semua. Hatta atau bahkan walaupun hanya sekedar satu senyuman. Ya, hanya sekedar satu senyuman. Assalamualaikum, apa kabar, Bapak? Itu adalah sebuah kebaikan yang luar biasa yang dikenang oleh orang lain. Beberapa kali Uma datang ke pemakaman teman-teman Uma, kemudian banyak orang yang datang dengan mengatakan, ibu ini baik sekali gitu. Ibu ini selalu nanya kabar saya seperti apa kalau lewat di depan jalan dan sebagainya. Jadi hal sederhana yang nggak susah teman-teman semua. Senyum itu nggak susah kepada orang, tapi membekas di hati setiap orang. Senyum itu nggak susah, tapi menyejukkan hati orang yang memandangnya. Senyum itu nggak susah, tapi senyum itu melambangkan kebaikan yang tulus, yang datang dari hatimu yang tulus juga gitu. Ya, jadi untuk teman-teman senyum, sapa ramah. Jadi selalu tersenyum di depan orang-orang lain, sapa orang-orang lain teman-teman semua. Siapapun mereka, berikan salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah doa. Kita mendoakan kepada orang lain agar Allah memberikan keselamatan, rahmat, kasih sayang kepada mereka. Maka berikan assalamualaikum warahmatullahi kepada orang-orang lain. Lanjut. Semua orang di hadapan Allah sama. Jangan pernah membeda-bedakan orang lain. Hargai setiap orang. Jangan pernah membeda-bedakan orang lain, teman-teman semua. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Orang yang mungkin kau rendahkan hari ini, mungkin suatu hari nanti adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan dirimu. Orang yang kau rendahkan hari ini, mungkin suatu hari nanti orang yang mungkin akan menolongmu. Mungkin akan menolongmu. Um, Contoh sederhana, ketika ada masker hufaz pada saat itu, Uma kan nggak berpikir apa-apa teman-teman semua. Ya udah mau buat masker hufaz. Kalau waktu itu kan Uma buat masker hufaz nggak berpikir apa-apa. Uma cuma berpikir pengen dapat amal jariah deh ya Allah, karena kalau ngandalin sholat sendiri, puasa sendiri belum tentu diterima oleh Allah. Pengen hidup di lingkungan para penghafal Quran, pengen hidup di lingkungan orang-orang yang hari-harinya bersama Quran. Orang-orang yang sibuk hari-harinya dengan Quran dan amal-amal kebaikan, kita nggak punya ruang loh untuk melakukan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Bahkan kita nggak punya ruang untuk marah atau benci berkelanjutan pada orang karena nggak punya waktu untuk itu gitu. Nah, Uma pengen punya hidup yang seperti itu, makanya adanya Masker Nova. Tapi siapa sangka lewat Masker Nova ternyata yang menolong kehidupan Uma berkali-kali. Jadi ketika ada seseorang yang tanya di Masker Nova, Uma ngapain sih ngurusin Masker Nova? Uma udah punya pekerjaan itu. Apa sih yang dicari dari Masker Nova? Apa yang dicari dari Masker Nova teman-teman semua? Uma cari di Masker Nova apa? Nyari uang? Nggak mungkin. Yang ada kita yang memberikan untuk Masker Nova. Cari apa di Mas Kalhopas? Cari ketenaran. Ngapain? Uma main film lebih tenar dibandingkan ngurusin pesantren. Di Mas Kalhopas nyari apa gitu? Nyari apa? Akhirnya Uma bilang Uma cari keberkahan. Keberkahan itu salah satunya adalah ketika tadi ayah Uma meninggal, tiba-tiba ribuan penghafal Quran menemani. Jadi balik lagi, jangan pernah sekali-kali kau merendahkan orang lain. Jangan pernah para guru kau merendahkan anak-anak muridmu karena mungkin lambat menghafal. Para orang tua, jangan sekali-kali kau merendahkan anak-anakmu karena mungkin kau rasa dia anak kecil dan sebagainya. Setiap orang itu istimewa dan satu hari nanti mungkin dia kelak yang akan bantu kehidupan kita. Contoh sederhana yang sering kali Umar ceritakan pada teman-teman semua di kota Mekah, ya, ada seorang anak kecil, anak SMP, memberikan DM kepada Umar. Kemudian dia katakan, Ustaz Zoki lagi di Mekah ya, aku mau ada project kelas nih, bikin film pendek, katanya. Mau boleh nggak ketemu 15 menit? Terus akhirnya mau bilang, ya udah nggak apa-apa, datang aja. Kalau kamu mau bikin film pendek, nggak apa-apa. Toh Uma di Mekah lebih santai dibandingkan di Indonesia. Dan nggak ada susahnya kan bantuin anak SMP ini kan, maksudnya 15 menit doang gitu. Uma cuma muncul 15 menit doang di video mereka. Siapa sangka perbuatan itu teman-teman semua, yang Uma nganggap anak SMP ini, wah keren banget ya, kecil-kecil udah buat-buat apa, buat-buat video keren. Ternyata dia bahagia. Beberapa hari setelah itu ibu Uma serangan jantung dan koma dan seperti yang teman-teman tahu kisahnya 11 hari di ICU. Tiba-tiba dokter bilang bawa ke ICU Indonesia. Akhirnya dikeluarin dari ICU di Mekah. Uma ngurusin beberapa hari di kamar hotel dan Uma bingung karena ibu Uma berbaring. Orang-orang yang habis koma bingung Uma ngerawatnya karena Uma bukan perawat.
nggak bisa bergerak, berbaring aja. Uma harus menyuntikkan tangannya setiap hari untuk apa ganti pampas dan sebagainya. Uma bingung gimana caranya yang nyuntikin dan sebagainya. Obat-obat banyak sekali semuanya pakai bahasa Arab, gimana caranya. Ternyata orang tua dari anak SMP ini adalah dokter Indonesia yang udah tinggal berbelas-belas tahun di Mekah. Jadi beliaulah yang tiap hari ngurusin ibu Uma. Bayangkan teman-teman semua. Bayangkan buah dari kita menghargai, menghormati, bermuamalah, berbuat baik pada orang lain. Suatu hari nanti mungkin dia yang akan tolong kita. Next, berikutnya. Disiplin waktu, tahu kapan waktu beribadah, belajar, dan bermain. Oke, disiplin waktu teman-teman semua. Jadi manajemen waktu. Jadi kenapa ada orang yang berhasil, ada orang yang nggak berhasil gitu ya? Kenapa ada orang yang luar biasa? Kenapa ada orang yang biasa-biasa aja? Kenapa? Padahal 24 jam sama. Ternyata disiplin. Disiplin dalam mengerjakan segala sesuatu. Kapan waktu main, kapan waktu beristirahat, kapan waktu belajar, kapan waktu ngurusin suami, kapan waktu ngurusin anak-anak, kapan waktu ngurusin pekerjaan rumah, semuanya disiplin. Seorang guru guru ngaji Uma mengatakan, oke, saya mau kasih tahu kamu satu kisah. Saya punya dua murid. Yang satu dokter jantung yang terkenal sekali dan pasiennya banyak dan selalu ngantri. Ya, kemudian di rumah nggak ada asisten rumah tangga juga. Tapi beliau selalu bilang sama sama suaminya, izinkan saya untuk setiap hari Jumat setengah hari saya mau ngafalin Quran di masjid. Jadi ada me time-nya untuk ngafalin Quran. Dan dia selesai hafalan Qurannya. Orang yang sibuk ini. Sebaliknya lagi, beliau bilang, ada ibu rumah tangga, punya 9 anak kecil-kecil, nggak punya asisten rumah tangga. Kerjanya hari-hari masak, nyuci, ngurusin anak, dan sebagainya. Kemudian tetap selesai hafalan Qurannya. Gimana caranya? Ditempelin Qurannya ketika setrika baju, Qurannya ditempelin di dinding, kemudian beliau sambil setrika, sambil baca, sambil dengar murotal, hafal. Hafal. Jadi bagaimana beliau seimbang untuk menuntut ilmu seimbang, untuk hafalin Quran seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi disiplinlah secara waktu, teman-teman semua. Disiplin secara waktu. Misalnya nih, Uma kasih contoh, mohon maaf ya, Uma kasih contoh Uma. Kuliah di Mesir ini kan, di Azhar ini bagi Uma sulit ya, teman-teman semua. Bayangin ketika masa ujian, biasanya tuh kuliah akan diliburkan 1 bulan sebelum ujian. Bayangin teman-teman semua. Kita bilangnya tawakuf. 1 bulan sebelum ujian, nggak boleh ada kegiatan apapun, kegiatan organisasi, kegiatan mahasiswa apapun, nggak boleh karena semua orang akan fokus mempersiapkan ujian. Kenapa 1 bulan? Saking beratnya ujian itu. Terlalu banyak materinya. Nah, akhirnya Uma bingung gimana cara belajarnya ya, menguasai satu buku pakai bahasa Arab semua untuk satu pelajaran. Gimana cara menguasainya? Akhirnya manajemen waktu. Oke, Uma punya waktu misalnya punya waktu 3 hari untuk pelajaran ini. 3 hari itu artinya 24 jam dikali 3. Oke, berarti pembelajarannya buku paketnya ini ada berapa halaman? Oh, ada sekian ratus halaman. Berarti sekian ratus halaman ini diselesaikan dalam waktu 3 hari. Gimana caranya? Berarti satu halaman butuh waktu berapa lama gitu. Nah, itu manajemen waktu. Manajemen waktu yang akhirnya buat kita jadi bisa. Nah, teman-teman manajemen waktu. Gimana caranya? Apa yang teman-teman targetkan itu tepat waktu selesai insya Allah. Next, berikutnya. Setiap engkau memiliki kepandaian, percaya dirilah. Asahlah keahlian yang engkau punya dengan sungguh-sungguh. Nggak ada orang bodoh, teman-teman semua. Nggak ada orang nggak bisa. Nggak ada orang nggak berbakat, nggak ada. Semua orang cerdas. Itu yang dikatakan ayah Uma kepada Ricis pada saat itu. Teman-teman tahu, Uma dan adik Uma nomor 2. Kalau orang tua kami ke sekolah, orang tua akan tanya, anak-anak kami juara 1 atau enggak, Bu? Pertanyaannya gitu. Tapi kalau untuk Ricis, orang tua Uma datang ke sekolah dan mengatakan, anak saya naik kelas atau enggak, Bu? Gitu. Pertanyaannya beda. Naik kelas apa enggak, Bu? Artinya naik kelas aja syukur. Karena waktu itu muridnya 25, dia ranking 23. Ya alhamdulillah. Yang penting naik kelas. Tapi kemudian apakah Papa Uma pernah mengatakan hal-hal yang buruk atau membanding-bandingkan dengan kakaknya ini yang berprestasi secara akademis? Enggak. Papa Uma mengatakan, oke, Ricis sukanya apa? Sukanya olahraga sama seni. Oke. Nggak apa-apa, berarti pelajaran lain nggak apa-apa, asal jangan nggak naik gitu ya. Yang penting di batas minimum aja nggak apa. Tapi oke, kamu punya kecerdasan di bidang kesenian, kemudian di bidang olahraga, ya udah fokus di situ. Sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Jadi bintang di bidangmu itu gitu. Sampai akhirnya sekarang Ricis dengan kreativitasnya dia bisa jadi seseorang sesuai dengan apa yang menjadi passionnya, apa yang jadi hobinya. Jadi Ricis nggak pernah merasa insecure dari kecil, enggak yang merasa kakaknya kok begitu, enggak, karena ayah tidak pernah membanding-bandingkan. Jadi kita kalau punya adik atau kita punya murid atau kita punya anak, bahwa atau kita dari kita sendiri, semua dari kita pintar dan cerdas, teman-teman semua. Almarhum Papa Oma pernah mengatakan jangan kalah sebelum berperang. Artinya adalah jangan pernah mengatakan gak bisa sebelum kamu coba.
Ketika ada kesempatan, jangan pernah nggak bisa. Jangan pernah bilang nggak bisa. Contoh, beberapa tahun lalu ada apa yang menawarkan pada Umar Ustaz Zoki ceramah ya pakai bahasa Inggris. Karena ada penceramah dari Amerika datang, terus mau di panel gitu. Karena kita belum punya nih penceramah perempuan yang bahasa Inggris gitu. Dalam hati Uma, aduh bisa nggak ya? Uma sih bisa bahasa Inggris tapi kan nggak bisa, nggak pede gitu daripada orang banyak bahasa Inggrisnya dengan grammarnya yang masih kacau gitu. Tapi di lisan Uma bilang, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah saya coba gitu. Padahal dalam hati, gimana caranya ya gitu, gimana caranya ya? Akhirnya apa? Preparation. Akhirnya dari situ, dari akhirnya Uma jadi internasional, jadi speaker pakai bahasa Inggris itu. Akhirnya sejak hari itu, akhirnya Uma mengatakan, oh ternyata saya bisa ya. Akhirnya next jadi lebih mudah gitu. Akhirnya sekarang kalau setiap kali ada international speaker dari perempuan yang dari luar, mereka akan panggil Uma untuk jadi panelisnya juga berbarengan untuk memberikan ceramah. Oke, oke. Uma minta maaf hari ini tadi Uma pikir kita akan bahas tentang ayat-ayat Quran dan sebagainya, tapi kayaknya waktunya nggak sempat. Jadi mohon izin, apakah teman-teman mau melanjutkan dengan nasihat-nasihat ini atau kita beralih kepada ayat-ayat Quran dan hadis dan yang lain-lain? Lanjut, Uma, Ah, lanjut. lanjut, oke, baik. Nasihat yang berikutnya, silahkan. Tekunlah dalam melakukan apapun karena ketekunan membuahkan keberhasilan. Ya, tekun. Orang pinter itu kalah sama orang tekun. Orang pinter itu kalah sama orang tekun, teman-teman semua. Berapa kali Uma mengatakan ini karena Papa Uma selalu mengatakan ini. Tekun. Kamu sedikit demi sedikit lama-lama kamu bisa, teman-teman semua. Sedikit-sedikit lama-lama kamu bisa. Uma nggak pinter, teman-teman semua. Kata siapa Uma pinter? Orang-orang bilang, oh Suzuki pinter. Hanya karena mereka lihat Uma udah sekolah tinggi-tinggi. Enggak, Uma nggak pinter. Tapi Uma tekun. Waktu Uma sekolah, Uma tuh paling lemah pelajaran menghitung ya. Matematika, fisika, kimia. Uma sangat lemah pelajaran itu. Tapi kenapa pada saat sekolah itu Uma ranking satu, ranking umum dan sebagainya? Karena orang nggak tahu bahwa sebelum pelajaran itu, sebelumnya Uma udah belajar lebih dulu. Mati-matian Uma belajar beberapa hari sebelum pelajaran itu dimulai, Uma udah belajar lebih dulu gitu. Sehingga ketika masuk ke kelas, Uma sangat menguasai. Ini bukan masalah pinter atau nggak pinter, ini masalah siapa yang belajar lebih dulu. Siapa yang belajar lebih dulu dan siapa yang lebih tekun itu aja gitu. Sekarang nih di Mesir nih, Uma termasuk yang Uma kan yang lain kan dari pesantren dari kecil. Uma ini SMA loh teman-teman semua. Terus masuk Azhar ya, yang semuanya berbahasa Arab. Secara kemampuan berbahasa Arab, Uma mengakui bahwa Uma masih terlalu lemah gitu. Tapi nilai Uma bisa bilang nilai Uma ini tinggi teman-teman semua. Kenapa? Karena Uma belajar lebih keras dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Uma belajar lebih keras, berpuluh-puluh jam lebih keras dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi nilai Uma kalau di Mesir ini salah satu yang cukup bagus tuh namanya Jait Jidan ya, cukup bagus lah di situ. Nah, Uma tuh Jait Jidan lah nilai akhirnya gitu kan kemarin. Jadi Uma belajar sangat keras untuk itu gitu. Ada pelajaran yang menurut Uma susah banget, nahu sorof itu paling susah menurut Uma ya, karena menurut Uma kayak matematika itu ada rumus-rumus dan sebagainya lah. Kalau nggak tahu yang dasarnya nggak bisa lanjut ke berikutnya gitu. Nah, itu pelajaran yang paling susah. Karena Uma tahu itu pelajaran yang Uma paling lemah. Uma belajar lebih keras dan lebih panjang dan lebih berdarah-darah istilahnya ya dibandingkan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi, Uma cuma ingin sampaikan pada teman-teman semua, nggak ada orang yang orang pinter tuh selalu kalah sama orang-orang tekun. Jadi tekunlah, belajarlah, rintislah ya apa yang teman-teman mulai. Uh, Mereka pintar hanya karena mereka sudah tahu lebih duluan aja. Uma itu cukup lambat loh untuk menerima informasi, khususnya yang menghitung-menghitung itu cukup lambat. Tapi apa kamu bisa? Bisa. Kenapa? Karena tekun gitu. Jadi kalau di sini teman-teman yang ngafalin Quran, oh kok aku nggak pinter ya dibanding teman-temanku yang lain. Uma juga nggak cepet kok ngafalinnya sama kok teman-teman semua. Nggak cepet Uma ngafalin Quran itu. Tapi tekun. Tiap hari, dikit-dikit, dikit-dikit. Lama-lama melampaui. Lama-lama bisa. Lama-lama bisa teman-teman semua. Gitu ya. Jadi tekunlah dalam mengerjakan segala sesuatu. Maka kunci dari keberhasilanmu adalah ketekunan. Lanjut. Engkau mulia karena ilmu yang bermanfaat, bukan karena harta dan tahta. Iya. Teman-teman itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala mulia karena ilmu yang kau miliki. Kalau engkau hanya mengandalkan hartamu saja, teman-teman semua. Ketika ada harta orang dekat pada dirimu. Ketika engkau nggak ada harta orang jauh daripada dirimu. Dan tanpa ilmu, bagaimana kau bisa menjaga hartamu itu? Engkau punya jabatan, nggak punya ilmu. Orang hormat pada dirimu hanya karena pada saat kau punya jabatan. Tapi kalau kau sudah tidak ada jabatan lagi, orang nggak akan hormat pada dirimu.
Jabatan itu teman-teman semua, kalau kau nggak punya ilmu, bagaimana kau bisa melaksanakan jabatan itu dengan baik, ya kan? Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dikasih pilihan mau harta, tahta ataupun ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena dengan ilmu Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan semuanya, hartanya dapat, tahtanya juga dapat. Jadi engkau mulia karena ilmumu, bukan karena hartamu, bukan karena mobilmu yang mewah, rumahmu yang besar, bukan karena apa segala hal yang kau punya. Enggak teman-teman semua. Engkau mulia karena ilmu. Mau cerita teman-teman semua di Azhar ini, ya, itu adalah surga bagi para penuntut ilmu. Kenapa banyak orang yang enggan pulang ya ke Indonesia? Karena mereka menikmati surga ini. Bagaimana belajar itu sangat mudah. Para masyayikh ya, guru-guru itu tersebar di mana-mana. Mau belajar apapun gratis. Di Azhar itu gratis teman-teman semua. Mau belajar apapun gratis dengan jurusan yang bermacam-macam. Jurusan kedokteran, tapi syaratnya dokternya jalan 30 jusnya juga selesai. Karena ujiannya ada ujian Quran juga. Ya, kemudian mau jadi insinyur, boleh. Ada jurusan insinyur kok, jurusan apa muhandis apa ya insinyur ya di Azhar gitu. Jadi insinyurnya dapat ya 30 jusnya juga dapat gitu. Jadi gitu ya teman-teman semua. Tadi apa nasihat berikutnya tadi apa yang tadi dibacain? Engkau mulia karena ilmu yang Ya, mulia, engkau mulia karena ilmu. Eh Syekh Azhar di sini ya, hidup sangat sederhana, teman-teman semua. Sangat sederhana. Uma kan sekolah naik mobil ya. Kadang-kadang tuh Uma dalam hati, ya Allah berikanlah rezeki padaku, ya Allah pengen pengen banget ya. Ini kan banyak guru-guru azhar para masyayikh yang mereka tulus, ikhlas luar biasa lah teman-teman semua. Mereka banyak ajar di masjid-masjid, kadang-kadang nggak digaji dan sebagainya gitu. Kadang-kadang dalam hati, ya Allah berikanlah kemampuan padaku atau pada kita semua gitu, supaya bisa melakukan sesuatu untuk guru-guru kita atau guru-guru kita ini mendapatkan kehidupan yang baik gitu. Mereka mulia luar biasa, masya Allah dalam kesederhanaan mereka, mereka mulia teman-teman semua. Ya, jadi Uma ingin minta pada teman-teman untuk jadilah pembelajar sejati. Tuntutlah ilmu teman-teman semua. Apapun itu ya, khususnya ilmu agama, jangan pernah berhenti. Uma di kampus, di kelas Uma itu ada loh murid usianya 50 tahun. Sekelas sama Uma. Bersama dengan anak-anak 18 tahun. Kami satu kelas teman-teman semua. Di mana ibu ini sudah punya cucu, itu masih terus belajar sampai hari ini. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Di Azhar itu, mau kamu usia berapapun Azhar terima. Belajar bareng-bareng, kita sama-sama belajar gitu. Mau kamu punya anak, mau kamu punya cucu, itu satu kelas tuh bisa berbagai macam umur itu belajar sama-sama bareng-bareng. Jadi semangat menuntut ilmu. Berikutnya, tidur cepat, bangun cepat. Jangan pernah begadang dan bangun siang. penting sekali. Jangan jangan tidur cepat teman-teman semua, supaya bangunnya cepat. Supaya bisa bangun jam 3 at least setidaknya gitu. Karena kalau kamu tidur malam, subuhnya pasti lewat. Kalau kamu tidur malam, gimana bisa sebelum subuh bisa murojaah dulu, ngafalin Quran, bisa nambah hafalan Quran dengan tenang. Hafalan Quran kan butuh fresh, otak yang fresh ya kan. Kalau kamu ngantuk gimana ngafalin Quran? Kalau kamu ngantuk gimana bisa menuntut ilmu di subuh hari gitu? Kalau kamu ngantuk gimana bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sederhana, sederhana, tapi banyak orang nggak ngelakuin ini gitu. Sederhana sekali ini, bahwa teman-teman tidur cepat, tidurlah cepatlah teman-teman semua, misalnya jam 9 malam atau jam 10 malam gitu, supaya kamu bisa bangun jam 3, kamu punya waktu gitu sejam gitu untuk apa Quran itu kan, Quran itu 2 jam aja kan nggak kerasa. Dan apa ya, semakin banyak kamu menghafal Quran, semakin banyak kamu harus dan wajib untuk murojaah kan. Jadi beda orang yang punya hafalan 1 juz, beda pasti hidupnya dengan orang yang hafal 5 juz, beda kebiasaannya dengan orang yang hafal 15 juz, beda kebiasaannya dengan orang yang hafal 30 juz. Semakin kamu banyak hafalan, maka semakin banyak jam yang kamu pakai dalam satu hari itu untuk ngafalin atau untuk murojaah, ya kan? Dan Uma tanya kepada para penghafal Quran yang ada di sini, kapan sih waktu terbaik kamu untuk bersama dengan Quran? Mereka bilang sebelum subuh atau ba'da subuh gitu. Sebelum subuh lah sejam lah, habis itu ba'da subuh sejam lagi. Itu waktu terbaik sebelum kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari gitu. Jadi gimana bisa kalau kita tidurnya begadang, nonton drama Korea terus-menerus misalnya, atau nonton apa, sehingga kita bangun kesiangan. Bangun kesiangan, gedebak-gedebuk, buru-buru kerja, buru-buru ini, nggak kepegang Qurannya sama sekali. Jadi Papa Umar selalu menasihati untuk tidur cepat. Ya, kami ini disuruh disiplin banget. Tidur harus harus jadi jam 9 itu atau jam 10 lah ya. Itu tidur semuanya supaya bisa bangun lebih awal. Karena di pagi hari itu kita banyak kegiatannya. Sebelum kita kerja, sebelum kita kuliah, sebelum kita ketemu sama orang, mesti ketemu dulu sama Allah gitu. Sebelum kamu sibuk sama orang, kamu harus sibuk dulu sama Allah. Dan sibuk sama Allah itu bukan cuma sholat 2 rakaat, sholat subuh, enggak. Sibuk sama Allah itu sebelum subuh gitu, di waktu sahur sebelum subuh. Jadi tidur di waktu yang lebih cepat, tidur cepat. Bagaimana nasihat Rasulullah tidur lebih awal. Berikutnya,
Malas musuh terbesar. Gerakkan badanmu berkeringatlah. Hmm, olahraga, teman-teman semua. Ini pesan sederhana kan? Tapi kan kita nggak melakukannya gitu. Bagaimana hidup secara seimbang, bagaimana tubuh ini nggak malas, nggak malas bergerak. Papa Uma itu paling nggak suka melihat perempuan-perempuan malas. Papa Uma tuh paling nggak suka ngeliat perempuan-perempuan bangun kesiangan. Itu haram tuh di keluarga Uma tuh ketika kami kecil-kecil. Papa paling marah kalau perempuan bangun kesiangan. Papa paling marah kalau perempuan-perempuan malas. Udah pagi, udah terang, dia masih tidur, itu marah papanya Uma tuh pada saat itu. Pemalas, nggak suka perempuan-perempuan pemalas. Orang-orang pemalas tuh yang mager, nggak suka ngelihatnya. Pagi-pagi tuh udah kerja, udah beresin rumah, udah bersih-bersih, udah ini, udah itu. Jadi nggak ada yang namanya matahari sudah terang benderang, kita masih ada di selimut itu di hari libur kan biasanya kita gitu kan. Nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi Papa mau berpesan, ayo gerakin tubuhnya, ayo olahraga, ayo berkeringat, ayo hidup sehat. Kita kan hidup nggak cuma sekedar ruh, nggak cuma sekedar akal, tapi badan ini digerakkan teman-teman semua. Badanmu yang sehat, maka semuanya akan jadi stabil ya. Kamu belajarnya jadi lebih semangat gitu. Coba kalau teman-teman semua, kalau teman-teman begadang, teman-teman nggak pernah olahraga, lemah kan? Teman-teman kalau lagi belajar ngantuk, tidur, terus kita nggak mau jadi orang kayak gitu. Kita mau jadi orang yang passionate ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh bersemangat. Nah, cara biar bisa semangat apa? Olahraga. Mau cerita satu kisah teman-teman semua. Jadi hari ini judulnya sharing session ya, nggak ceramah ya. Uma minta izin ya, Uma nggak sebutkan namanya. Mohon izin, Uma mohon izin mau cerita ini. Seorang anak usia belasan tahun di Mesir datang kepada Uma dan mengatakan, Uma, saya ini juara Quran lah di Indonesia. Datang ke Mesir, kemudian dibiayai oleh seorang guru, ya oleh seorang guru lah, guru Mesir gitu. Sampai di Mesir teman-teman tahu ternyata guru ini mengajaknya tidur di rumahnya. Kemudian gurunya mengatakan, nggak apa-apa tidur sama saya satu kasur. Setelah itu gurunya mengatakan, kita nonton video ini sama-sama. Setelah nonton video itu sama-sama, gurunya mengatakan, kita lakuin apa yang seperti di video ini. Dan akhirnya anak itu terkena lah kasus ini. Ya, maksudnya terkena lah bahwa akhirnya tindakan asusila yang dilakukan oleh gurunya. Uma sangat sedih mendengarkan hal itu. Ya, untuk teman-teman, untuk para orang tua hati-hati mengirimkan anak kemana-mana. Untuk teman-teman semua, teman-teman harus tahu mana yang boleh dilihat oleh orang kan kalian udah gede ya teman-teman semua. Kecuali anak-anak kecil. Ibu-ibu, teman-teman semua ajari anak-anak kita mana yang karena anak ini polos sekali nggak tahu apa-apa. Jadi dia bilang nggak tahu, nggak ngerti gitu. Ajarkan anak-anak kita mana yang boleh dilihat oleh orang bagian tubuhnya, mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh disentuh, mana yang perilaku apa sih bahasanya kalau bahasa sopannya ya perilaku asusila tuh kayak gini laki-laki dengan laki-laki tuh mereka bisa buat begini-begini itu karena anak-anak belasan tahun ini dia nggak ngerti dia bilang pertama kali juga saya lihat video-video itu pertama kali juga saya akhirnya dia bilang dia kecanduan menonton film atau video pornografi itu terus dia bilang apa Insya Allah, dia bilang, tapi saya ngerasa hidup saya udah hancur. Terus mama bilang, enggak, hidup kamu nggak hancur. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Kamu punya ujian ini, tapi nggak berarti hidup kamu hancur. Selalu ada masa depan. Untuk kamu yang masih belasan tahun ini, masa depanmu masih panjang. Terus akhirnya dia bilang, iya, Uma, supaya nggak terus-terusan kayak gitu, nonton-nonton terus, kemudian melakukan sendiri gitu ya. Dia bilang, saya lebih banyak olahraga sekarang. Nah, itu maksud Uma. Kenapa Uma cerita tentang hal ini? Karena tadi ayah Uma bilang olahraga. Dengan kamu olahraga, teman-teman semua, kamu teralih pikiranmu dari hal-hal yang kayak gitu. Teman-teman yang tinggal di pesantren aman. Tapi kalau udah sendiri misalnya, kalau orang udah sendiri di kamar lama-lama, teman-teman semua, masuk waktu Jumat ya. Iya, untuk teman-teman yang sholat Jumat boleh pergi duluan. Oma habis ini selesai, insya Allah. Maaf ya, Oma agak terlambat sekali. Teman-teman yang ikhwan boleh boleh sholat Jumat. Teman-teman yang mau selesai mau keluar juga boleh nggak apa-apa. Oma mau selesaikan nasihat ini dulu. Jadi olahraga teman-teman semua. Kalau kamu sendirian di kamar, kamu bisa ngelakuin hal yang aneh-aneh. Tapi kalau kamu olahraga, badanmu bergerak, kamu energimu sudah tersalurkan dengan hal-hal seperti itu. Lanjut. Perhatikan makanan yang dimakan, pastikan halal dan thayyib. Ya, ini penting ya. Teman-teman lihat surah Ali Imran ayat 37. Ketika Nabi Zakaria tanya pada Siti Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Qala anna laki hadza. Kalau nggak salah ya ayatnya. Qalat huwa min indillah gitu. Kalau nggak salah ayatnya begitulah di Ali Imran ayat ke-37. Maryam, kamu dapat makanan ini dari mana? Oh, ini makanan dari Allah. Ayat ini yang menjadi rujukan bagi kita semua bahwa kalau kita mau kita ini jalannya bagus, hidupnya bagus,
jadi yang baik, punya karakter yang baik, maka makanannya yang halal dan thayyib. Jangan pernah mengambil yang bukan milik kita, teman-teman semua. Terakhir mau baca ya. Jangan pernah berhutang, karena kalau engkau ingin hidupnya tenang, jangan pernah berhutang kalau engkau ingin hidup tenang. Jangan pernah merendahkan dirimu sendiri dengan meminta-minta pada orang. Contoh sederhana. Beberapa tahun yang lalu Uma ceramah di Kota Medan, ada seorang ibu bilang, Ustaz Zoki tolong saya selama hidup saya dimanjakan oleh suami, saya nggak ngapa-ngapain, dimanjain sama suami, semuanya serba ada. Tiba-tiba suami meninggal mendadak, saya punya 3 anak kecil-kecil, dan sekarang saya bingung, saya mesti gimana. Saya nggak bisa kerja, saya nggak punya keahlian apapun, akhirnya saya minta-minta. Dari sinilah Uma teringat pesan ayah Uma, ayo perempuan-perempuan dari kecil, dari sejak dini, sekarang kamu berdaya gitu. Atau kalau kamu punya suami, kamu nggak kerja, kamu nabung uang itu dan punya dana darurat, supaya kalau ada apa-apa, kamu nggak minta-minta sama orang, teman-teman semua. Ya, nggak berhutang ke sana kemari, karena pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Kemudian Pak Uma juga pernah mengatakan, jadilah orang jujur. Jujur dalam perkataan perbuatan, jangan pernah mengambil yang bukan hak kamu. Jujur teman-teman semua. Jujur itu kunci dari segala macam kesuksesan. Jujur itu kunci kamu dicintai oleh banyak orang. Jujur itu adalah kunci kamu diberikan amanah-amanah yang besar. Jujur itu adalah kunci kamu akan menjadi orang yang besar, gitu ya. Jujur dalam perkataanmu, jujur dalam tindakanmu, gitu. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah dengan cara yang baik, gitu. Jadi nggak perlu kita menjilat-jilat orang, nggak perlu kita cari muka sama orang, nggak perlu. Kalau kamu berlian, kamu akan tetap berlian kok, walaupun kamu tertutup di lumpur sekalipun, kamu tetap berlian gitu. Jadilah orang-orang yang jujur, berperilaku jujur, bersikap yang jujur. Kemudian carilah waktu, perkataan dan tempat yang tepat saat ingin mengingatkan seseorang, jangan sampai menyinggung hatinya. Ini penting banget teman-teman semua. Teman-teman kan adalah guru atau ibu atau kakak atau teman dari teman yang lainnya. Kadang-kadang kita menasihatin orang, ya kan? Tapi kata-kata kita menyakiti hati dia. Makanya ada pepatah mengatakan fikul lima kom, makol fikul lima kol makom. Setiap perkataan ada tempat, setiap tempat ada perkataan. Jadi kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu pada suamimu, kepada anak-anakmu, pada siapapun, perhatikan tempat, perhatikan waktu ketika berbicara, perhatikan pemilihan kata dalam berbicara, perhatikan suasana hati orang pada saat berbicara. Contoh misalnya kita nasihatin anak lah, kayak Uma nasihatin anak Uma ngelihat nggak mungkin Uma marah-marahin dia pada saat dia baru pulang sekolah atau di depan teman-temannya, atau dalam keadaan dia yang nggak enak suasana hatinya, dalam keadaan dia lapar, nggak mungkin gitu. Jadi Bapak Uma mengajarkan kalau kamu mau bicara sama orang, sama siapapun itu, cari waktunya, cari pemilihan kata yang tepat saat ingin mengingatkan seseorang. Bisa jadi nasihatmu baik, tapi cara penyampaianmu salah, waktumu salah. Atau istri misalnya, suaminya lagi rapat, dia SMS panjang-panjang, marah-marah gitu, nggak tepat waktunya. Makanya Ummu Sulaim pada Abu Talha, ingat kisahnya itu. Ummu Sulaim, Abu Talha itu pergi berperang, kata Ummu Sulaim, anaknya meninggal, kata Ummu Sulaim, sebentar lagi Abu Talha suamiku akan pulang, kalian semua jangan bilang apa-apa bahwa anak ini sudah meninggal, aku aja akan menyampaikan pada Abu Talha. Ketika Abu Talha sampai ke rumah, Ummu Sulaim pada saat itu di malam hari memasakkan makanan yang paling enak, kemudian diberikan servis terbaik seperti malam pertama. Kemudian Abu Talha tanya, ya Ummu Sulaim, anak kita gimana? Anak kita dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang tenang. Besok pagi harinya ketika suaminya sudah baik, fisiknya sudah sehat, maka perutnya sudah kenyang, hatinya bahagia, baru disampaikan dengan hati-hati anaknya telah tiada. Abu Talha marah. Diadukanlah pada Rasulullah, kata Rasulullah, justru apa yang dilakukan oleh perempuan ini justru sesuatu yang benar, dan Rasulullah mendoakan agar ada keturunan-keturunan berikutnya. Dari kisah ini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar bahwa nggak bisa teman-teman semua jadi orang yang reaktif. Ada apa-apa langsung keluar, ada apa langsung keluar, nggak bisa. Perhatikan dulu tempat di mana kamu bicara. Tepat nggak nih? Betul nggak ini tempatnya saya bicara? Kemudian tepat nggak ya pemilihan kata ini pada saat saya menegur? Makanya teman-teman semua kalau negur orang ini penting banget. Teman-teman pernah dengar ini nggak istilah sandwich? Apa menegur orang tuh teknik sandwich. Teman-teman tahu sandwich nggak? Sandwich itu kan lapisan-lapisan kan? Ada rotinya, ada mungkin dagingnya, ada sayurnya, ada telurnya mungkin gitu kan? Sama, negur orang tuh ada namanya teknik sandwich. Teknik sandwich itu apa sih? Teknik sandwich itu adalah pertama kamu puji dulu orang itu. Makasih ya. Kamu tuh sebenarnya baik banget. Kamu tuh sebenarnya sudah berjuang. Kamu tuh sebenarnya udah berusaha. Wahai murid-murid, kamu tuh sebenarnya udah pinter loh. Bayangin kamu ngafalin Quran di saat orang lain nggak ngafalin Quran. Baru yang ke tengahnya teknik, baru kamu mengkritik. Kritik untuk membangun. Ya, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya kurang tepat. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Teknik terakhir adalah dorongan. Itu namanya teknik sandwich. Jadi kalau ngomong sama orang, nggak bisa kita langsung negur kesalahannya saat itu juga, nggak bisa. Maka carilah waktu, perkataan, dan tempat yang tepat saat ingin bicara sama orang lain. Terakhir, orang yang beragama baik pastilah menjaga kebersihan. Ini penting. Bersih apa? Bersih tubuhnya, bersih pikirannya, bersih hati, dan bersih lingkungannya. Pesan sederhana.
tapi nggak semua orang bisa lakukan. Bersih, teman-teman semua. Tubuhmu bersih. Orang kelihatan bersih atau nggak bersih dari mana? Dari tubuh ini. Dari kuku, kuku kaki bahkan. Ketika kita ke rumah orang, kita tahu orang itu bersih atau nggak dari mana? Dari toiletnya. Dari tempat yang paling tersembunyi, dari toiletnya. Kalau toiletnya bersih, rumahnya bersih. Gitu. Badan kita, kalau kukunya bersih, yang lainnya juga bersih, insya Allah gitu ya. Maksudnya kuku kakinya bersih, yang lainnya juga bersih. Jadi nggak ada lagi di sini murid-murid para penghafal Quran atau kita semua yang kamarnya berantakan, yang bajunya bau nggak dicuci-cuci misalnya, nggak ada. Rapih teman-teman, rapih. Teman-teman berpenampilan rapih, pakai baju rapih, setrika baju kalau keluar, nggak pakai baju yang nggak rapi, nggak. Kita bukan orang yang kaya raya punya baju mewah, enggak. Kita orang yang rapih dan bersih gitu. Kemudian kamarmu rapih dan bersih, rumahmu rapih dan bersih, teman-teman semua. Rapi dan bersih. Ya, jadi nasihat ayah umat terakhir adalah tadi apa? Orang yang beragama baik adalah menjaga kebersihan. Nggak ada tuh yang namanya bau badan, bau ketek, bau ini nggak ada tuh. Bersih. Ya bukan wangi wangi banget enggak, tapi kita bersih. Ya, jadi itu nasihat dari Ayah Uma yang Uma berharap walaupun sederhana tapi mudah-mudahan penting untuk teman-teman semua. Nasihat dari seorang ayah yang biasa-biasa saja, bukan pejabat, bukan orang kaya raya, bukan orang yang punya kedudukan, seorang bapak yang sederhana yang membangun rumahnya dengan tangannya sendiri sebagai tukang bangun rumahnya sendiri, yang baru saja menyelesaikan S1-nya itu pada saat Uma kelas 6 SD. Papa Uma mengatakan orang tua harus punya pendidikan baik supaya anak-anak bisa contoh. Papa aja yang udah tuain semangat untuk belajar. Jadi kalau anaknya melihat contoh dari orang tuanya, mudah-mudahan anak-anak juga punya semangat untuk belajar. Jadi itu sebabnya dulu papa miskin, yatim piatu. Papa Uma yatim piatu. Nggak punya uang untuk sekolah, lulusan SMA aja. Tapi ketika punya uang, pada saat sudah berkeluarga dan punya anak, akhirnya beliau sekolah. Umat tanya, kenapa harus sekolah lagi? Supaya anak-anak lihat bahwa orang yang sudah tua seperti ini punya semangat untuk belajar. Semoga anak-anak juga bisa meniru untuk bersemangat dalam menuntut ilmu tanpa memandang usia. Gitu. Gitu ya teman-teman semua. Semoga hari ini ada manfaatnya. Minta izin, minta maaf karena nggak ceramah, cuman sharing aja. Semoga di hari ayah ini kita bersemangat. Coba ingat-ingat lagi semua kita punya ayah yang punya nasihat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa amalkan nasihat-nasihat sederhana yang beliau sampaikan pada kita menjadi pegangan hidup kita sampai hari ini insya Allah.